Selamat sore saudara, kita kembali dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Kita bersama akan menghayati salah satu bacaan leksionari dalam ibadah minggu, yaitu pada bacaan yang pertama, Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Sebelumnya marilah kita berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam kita membaca dan menghayati firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk hidup kami yang masih selalu kami rasakan dalam penyertaan kasih Tuhan. Sekalipun dalam pergumulan kami percaya, kami beriman kepadamu, Engkau pemilik kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan hari ini kami ingin menghayati iman kami itu melalui terang firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan kami renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami dengan hikmat-Mu. Dan kami mohon kiranya kami boleh memahaminya dan menghayati dalam kehidupan kami dengan benar. Inilah kami ya Bapa, kami berserah kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari Kejadian 17 ayat 1 sampai dengan 7, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Selanjutnya, yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa, serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Saudara, kita akan menghayati bacaan firman Tuhan hari ini dengan tema menjalani hidup dalam iman. Di dalam Alkitab kita ada tokoh-tokoh penting yang menjadi teladan-teladan iman bagi kita. Dan salah satunya yang penting adalah Abraham. Bahkan Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kalau kita melihat kehidupannya, dimulai dari imannya akan panggilan Allah. Dari Ur Kasdim ia dipanggil untuk meninggalkan sanak saudaranya, tempat ia tinggal. Ia harus pergi ke tanah Kanaan. Ia belum tahu bagaimana dan seberapa lama ia dapat mewujudkan janji Allah dalam kehidupannya, tetapi ia langsung saja ikut apa yang Tuhan perintahkan
Sehingga apabila ada di antara kita yang kurang percaya, kita diminta untuk melihat iman Abraham. Sosok Abraham menjadi teladan hidup orang beriman yang digambarkan sekalipun ia tidak tahu bagaimana jalan hidup di dalam panggilan Allah itu, tetapi ia mau untuk ikut di dalamnya. Sekalipun ia tidak tahu dan tidak paham bagaimana janji Allah itu akan terwujud, tetapi ia dengan setia menghayati imannya. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana masa depan, melangkahlah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu. Sekalipun yang kita pikirkan tidak masuk akal, tetapi Allah akan membuatnya terjadi. Namun saudara-saudara, sesungguhnya jalan hidup Abraham tidak sungguh-sungguh tanpa masalah. Abraham juga mengalami saat-saat di mana ia ragu. Ia tidak yakin bahwa dirinya bisa hidup sebagaimana yang Tuhan janjikan. Ia bahkan mengambil langkah-langkah yang keliru menurut ukuran-ukuran pikirannya sendiri. Ia melakukan hal-hal yang tidak seperti rencana Allah. Ia mengambil istri Hagar karena pikirnya itulah caranya supaya bisa mendapatkan seorang anak, dan ia mendapatkan anak yang bernama Ismail. Tetapi bukan itu yang dikehendaki Allah. Allah tetap mau memakai Sarah. Sarahlah rencana Allah untuk melahirkan keturunannya sebagaimana di dalam perjanjian Allah. Nah, saudara-saudara, bagaimana Abraham bisa disebut sebagai bapak orang beriman, sedangkan langkah-langkah hidupnya pun ada keraguan-raguan, ada kekeliruan di dalam mengambil keputusan. Ia meragukan janji Allah, dan ia juga melakukan langkah-langkah yang keliru yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Bahkan pada ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-17, Abraham tertawa dalam hatinya. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun itu melahirkan anak? Saudara, Allah menegaskan kembali perjanjiannya kepada Abraham. Abraham dulunya bernama Abram. Pada bacaan hari ini, Allah menegaskan perjanjiannya dengan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Sedangkan istrinya, Sarai, diubah menjadi Sarah. Di dalam ensiklopedia Alkitab, nama Abram dalam bahasa Ibrani ditafsirkan artinya adalah Bapa yang dimuliakan, mirip dengan nama-nama Semit Abiram. Dan sesuai dengan perjanjian suci antara Allah dengan Abraham, maka namanya diubah menjadi Abraham, yang berarti Bapa sejumlah besar bangsa. Sedangkan Sarai diganti menjadi Sarah, berarti ibu raja-raja. Perubahan nama ini menegaskan janji Allah yang pasti tergenapi. Pembaruan nama itu dalam penegasan janji Allah itu mengandung makna bagaimana Abraham menghayati imannya di dalam Allah. Yang pertama, nama itu menunjukkan bahwa Allah sungguh mengenal Abraham, mengenal pergumulannya. Maka Abraham layak untuk berserah kepada Allah, sebab Allah yang paling tahu bagaimana kehidupannya. Dan yang kedua, nama yang diberikan itu juga merupakan pertanda bahwa Abraham dan Sarah adalah milik Allah. Ia dinamai oleh Allah. Yang menamai adalah pemiliknya. Maka seluruh kehidupan Abraham dan Sarah sepenuh-penuhnya adalah untuk rencana Allah. Itu yang ditegaskan dalam kehidupan Abraham. Sekalipun memang Alkitab mencatat bahwa Abraham ragu, bahkan ia tertawa karena memang ia benar-benar merasakan bahwa janji Allah itu tidak masuk akal. Tetapi di dalam kesemua
keraguan itu ataupun mungkin dalam langkah-langkahnya yang salah itu, ia mau untuk juga ikut dalam kegenapan janji Allah. Ia bukan menolak janji Allah. Ia juga ingin mewujudkan janji Allah sekalipun caranya keliru. Dan di dalam bacaan kita, sekalipun ia tertawa dalam hatinya, ia tetap tunduk kepada Allah. Ia bukan mau menentang Allah. Ia tunduk. Iman Abraham bukan berarti ia hidup benar dan tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah salah mengerti. Tetapi ia menghayati hidupnya untuk mewujudkan janji Allah. Dalam ketidaktahuannya, memang ia juga pernah mengambil keputusan dalam pertimbangan-pertimbangan manusiawinya yang keliru, tetapi ia tetap tunduk kepada Allah. Ia menyadari bahwa Allah selalu hadir dalam hidupnya dan sungguh sangat mengenal dia, dan Allah lah pemilik kehidupannya. Maka ia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Allah. Hidup beriman adalah seperti Abraham yang sepenuh-penuhnya menghayati janji Allah, menghayati kehendak Allah, sekalipun memang kita bisa keliru. Oleh karena itu saudara-saudara, justru di dalam keraguan-raguan, di dalam salah-salah, tetapi kalau itu muncul dari penghayatan untuk mewujudkan kehendak Allah, Allah bisa memahaminya. Bahkan seringkali itulah yang dipakai Allah sebagai sebuah proses pembentukan iman, pengalaman iman yang penting dalam jatuh dan bangun kehidupan kita. Allah membentuk iman kita asal kita sadar bahwa yang pertama Allah lah yang mengenal kita, dan yang kedua Allah lah pemilik kehidupan kita. Maka sikap hidup kita adalah tunduk kepada Allah, hidup mewujudkan rencana Allah. Demikianlah pengantar pemahaman Alkitab hari ini. Kiranya ini boleh menjadi bekal bagaimana kita semakin menghayati hidup kita di dalam iman kepada Allah. Selamat menghayatinya di dalam masa Prapaskah, dan kita akan bersama di dalam grup WA Info GKI Tegalrejo Salatiga. Kita bisa saling berbagi penghayatan iman kita di dalam Tuhan. Selamat ber-PA. Tuhan